Hai Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng, tentunya masih sama aku VJ dan kita di sini masih ngobrol sama Kak Bowo nih, salah satu entrepreneur muda di bisnisnya T-shirt kompres. Nah Kak Bowo nih selama menjalani bisnis T-shirt kompres ini, yang tadi mungkin kita udah singgung mengalami up and down ya pastinya gitu ya. Nah Kak Bowo sejauh ini gitu, pernah ngalamin namanya rugi banget gak atau misalkan ditipu dan lain sebagainya gitu Kak? Kalau untuk kerugian sih sempat pernah bukan kerugian sih, lebih ke ini sih menunggu yang beli, karena soalnya kan kita untuk polos kan banyak warna, terus stok banyak, yang beli jarang gitu Kak, awal-awalnya gitu paling. Berarti untuk mengalami yang misalkan kayak orang ngambil berapa pieces terus nggak dibayar itu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ngalamin gitu ya. Nah itu ini apa namanya, ini apalagi kan maksudnya suatu bisnis yang mungkin Kak Bowo lakukan baru awal uji coba bisnis T-shirt kompres ini gitu ya, yang sampai pada akhirnya harus jadi suatu hal yang struggling banget gitu ya. Nih Kak Bowo, bisnis yang sangat unik ini gimana sih komentar teman-teman terdekat Kak Bowo gitu melihat bisnis yang kayak apaan sih ini, bisnis ini kayak gitu, kayak ini aja gitu-gitu, ada yang underestimate gitu nggak kalau dari segi teman-teman sendiri? Untuk awal mula sih pernah curhat ke salah satu teman tentang bisnis ini gitu. Terus jawabannya kayak gitu, agak-agak, kalau bahasa Sundanya sih jang naon sih gituan gitu. pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu saat curhat ke teman, ada kayak jawabannya, buat apa sih kamu bikin kayak gitu gitu. Emang fungsinya apa gitu. Pernah. Tapi itu justru jadi apa? Jadi motivasi kah atau malah justru makin ngedown gitu, diomong gitu apa gimana tuh Kak? Oh, kalau saya mah waktu saat itu cerita dia jawab gitu, saya nggak jadi ngedown, malah jadi tambah motivasi saya. Kalau untuk support system terbesar dalam menjalani bisnis ini siapa nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau support terbesar ya itu tadi udah dijelasin ibu saya Kak, itu sangat support sekali. Gitu sih ya, jadi sampai pada akhirnya membuat semangat untuk bisa menjalani proses ini gitu ya. Nah Kak, mungkin bisa diceritain kembali gitu ya Kak. Ini kan kalau Kakak kan awalnya dari teknik mesin gitu ya, otomotif gitu kan, mungkin agak gimana ya, sebuah bisnis, dunia bisnis gitu kan, mungkin terlihat agak banyak banget sekali hal yang harus dipelajari. Merasa kesulitan nggak gitu sebagai anak teknik banget, terus sekarang harus merambat ke dalam dunia bisnis banget gitu? Untuk kesulitan sih alhamdulillah saya nggak terlalu kesulitan, karena kan awal mulanya sempat bisnis yang otomotif itu, jadi pernah merasakan pahit manisnya bisnis gitu, dunia bisnis. Jadi dengan seiringnya waktu saya bisa mempelajari gimana sih untuk menghindari kerugian yang sangat besar gitu Kak. Jadi nggak pernah takut sih untuk menjalani proses-proses terpahit dalam bisnis ini gitu ya Kak? Karena sempat gitu kan dulunya bisnis yang otomotif, jadi tahu pahit manisnya gitu, jadi bisa mengevaluasi gitu Kak. Oke. Nah Kak Bowo, nih Sobat Milenial di rumah pasti juga masih penasaran tips and triknya gitu ya untuk bisa memulai bisnis nih. Mungkin Sobat Milenial di rumah juga ada yang pengen memulai bisnis juga nih kayak Kak Bowo. Gimana sih tipsnya untuk bisa memulai bisnis tuh Kak? Intinya sih jangan pernah berkecil hati saat kita sedang memikirkan sesuatu dengan hal-hal yang kemungkinan kalau kata orang mah nggak akan mungkin terjadi. Kalau misalkan kita serius dan tekun, pasti nanti hasilnya bakal luar biasa. Contohnya saya waktu itu kan berpikir ini bakal jadi atau enggak, karena saya yakin dengan support orang tua juga, ya alhamdulillah gitu Kak. Dari situ ya. Tapi belajar dari mana sih Kak ilmu bisnis itu tuh? Kayak maksudnya punya partner kah gitu, apa gimana gitu? Apakah mungkin dari orang tua sendiri memang sudah merambah ke dalam dunia bisnis gitu atau gimana nih Kak? Kalau itu sih tentang ini, malah orang tua mah suruhnya saya kerja di kantoran sih Kak.
kalau untuk itu. Cuman karena saya orangnya yang dari awal saya udah bilang, saya mah orangnya apa ya? Kalau ada aturan yang tidak sejalan dengan saya nggak bisa. Saya bisnis aja gitu Kak. Karena itu sih awal mulanya. Tapi merasa ini gak terpaksa nggak Kak menjalani sebuah bisnis ini? Apakah passionnya emang di sini apa gimana tuh? Apa ada kepaksaan sedikit gitu? Nggak ada kepaksaan, itu passion saya gitu Kak. Nah, kalau dari Kak Bowo sendiri ya, selama ini menjalani dunia bisnis gitu ya, yang tadi mungkin sudah kita obrolkan soal banyak sekali kompetitor yang mungkin bersaing di dalam wadah bisnis online ya khususnya. Dari Kak Bowo sendiri punya nggak sih taktik lain yang sampai pada akhirnya dari Kak Bowo sendiri punya suatu hal yang jadinya nggak takut gitu untuk bersaing sama yang lain gitu? Intinya sih untuk kalian yang mulai mau merambah ke dunia bisnis, jangan pantang menyerah sih Kak. Kalau misalkan punya ide yang ada di otak ya keluarin aja, mungkin itu bisa jadi hal yang luar biasa gitu. Jangan pantang menyerah aja gitu. Itu sih ya. Nah, tadi kan kalau Kak Bowo mungkin tadi ngomong gitu ya, kalau ternyata bisnis ini tuh merupakan sebuah passion gitu ya, passionnya dari dunia bisnis ini. Nah, dari Kak Bowo sendiri gimana sih menumbuhkan passion gitu dalam dunia bisnis itu sendiri? Apalagi mungkin sobat milenial di rumah punya mungkin passionnya apa dan lain sebagainya yang sampai pada akhirnya bisa menuangkan ke dalam sebuah bisnis nih. Dari Kak Bowo sendiri, gimana cara menumbuhkan atau memunculkan sebuah passion gitu dalam diri kita sendiri gitu Kak, sebagai anak muda gitu. Kalau untuk menumbuhkan passion sih pasti semuanya itu karena desakan sih Kak, maksudnya kebutuhan Kak. Karena kebutuhan kita untuk mencari uang pasti akan muncul passion gitu Kak. Contohnya ya kita ini si bisnis gitu Kak. Pada akhirnya menumbuhkan ya passion untuk berbisnis gitu ya, karena kalau anak-anak zaman sekarang kan karena BU gitu butuh uang mau nggak mau, jadi kita menumbuhkan mau nggak mau nih kita bisnis apa ya dan lain sebagainya, suka ada ya muncul ide seperti itu. Nah, dari Kak Bowo sendiri apa sih target yang mungkin Kak Bowo akan lakukan ke depan gitu yang akan dicapai? Target kedepannya sih khususnya untuk bisnis ini saya akan mengembangkannya lebih luas lagi, khususnya di ranah-ranah luar negeri sih Kak, untuk ekspor insya Allah. Oke. Mungkin nih Kak Bowo bisa disampaikan pesan yang mungkin bisa Kak Bowo salurkan atau misalkan sampaikan ke sobat milenial di rumah nih Kak, silakan. Pesannya untuk khususnya untuk anak muda, jangan pernah menyerah, terus jangan pernah merendahkan diri bahwa kalian tuh nggak bisa apa-apa. Pasti kalian tuh anak muda, pasti banyak idenya gitu. Keluarkan aja apa yang kalian pikirkan, itu kalau misalkan kalian tekuni dan dijalani dan ikhtiar, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Oke, itu sih harus bisa menjalankan ya segala proses yang dijalani gitu ya. Nah Kak Bowo ini selama menjalani proses bisnis, selama menjalin kehidupan gitu ya sejauh ini gitu ya, bisnis mungkin tadi Kak Bowo selain berbisnis juga mungkin ya tadi menjalin aktivitas lain sebagai kuliah di jurusan teknik mesin dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang kadang ngebuat orang tuh pasti ada masanya kalau zaman sekarang tuh agak ke pressure gitu ya, punya tingkat di level paling bawah terhadap diri kita sendiri. Kalau dari Kak Bowo sendiri, gimana cara menumbuhkan sesuatu hal yang kadang udah stres banget, udah mentok banget, nggak bisa ngapa-ngapain, healingnya biasanya ngapain nih Kak Bowo? Kalau saya sih healingnya lebih ke diam aja sih di rumah, memikirkan ini tuh hal yang hal yang baik nggak sih buat di mata keluarga atau nggak di mata yang lain. Cuman saya selalu optimis kalau apa yang saya lakukan itu pasti ada hal baik untuk orang lain atau yang dari keluarga sendiri gitu. Maksudnya dan diri sendiri gitu Kak. Kalau dari Kak Bowo sendiri, mungkin kalau boleh kasih tahu apa sih prinsip hidupnya Kak Bowo nih? Prinsip saya sih jangan pernah menyerah sih Kak. Intinya gitu Kak.
jangan pernah menyerah ya, apapun kondisinya gitu ya. Mau lagi keadaan seperti apa nih harus tetap fine gitu ya. Tetap senyum. Luar biasa sekali. Nih Kak Bowo, Kak Bowo kan tadi ngejalanin bisnis ini nggak sendirian gitu ya, punya partnernya gitu ya. Nah kadang kan namanya juga bisnis gitu ya, kadang kita punya pikiran apa, partner punya pikiran apa dan lain sebagainya. Ibaratnya punya tim gitu ya. Tadi Kak Bowo juga punya partnernya gitu ya, calon istrinya sebagai timnya. Kadang gimana tuh untuk menyatukan sebuah satu kesatuan untuk sampai pada akhirnya si bisnis ini jalan gitu. Ada gak gesekan-gesekan yang pengennya ini, kakak pengennya ini dan lain sebagainya gitu? Ada sih Kak, pasti ada kayak gitu mah. Karena dua pikiran yang akan digabungkan jadi satu itu pasti ada gesekan Kak. Contohnya sih waktu awal mula isi dari packagingnya mau apa aja gitu. Saya pengen ini, calon saya pengen ini gitu. Ya agak berantem sedikit mah ada lah gitu. Nah itu satu packaging, maksudnya tadi kakak bilang kalau misalkan isinya apa aja, berarti dia nggak beli kaos doang atau misalkan satu packagingnya itu ada apa aja gitu Kak? Ya betul, di dalam satu produk itu khususnya packagingnya yang pastinya ada kaosnya, terus kita masukin stiker bonus, terus sama ini cairannya Kak, pengharumnya gitu Kak. Oh pengharum apa tuh Kak kalau boleh tahu? Pengharum baju Kak. Jadi maksudnya dia sistemnya kayak pewangi direndam gitu kah atau kayak semprot parfum tuh? Pewangi ya, yang direndam sistemnya Kak. Jadi sekaligus nyuci gitu Kak kalau misalkan beli produk kita. Tapi ada gak mungkin dari kakak sendiri ngasih tahu ke pembelinya untuk menjaga kaos ini supaya tetap awet dan lain sebagainya gitu-gitu? Untuk itu sih ada di video TikTok kita juga untuk supaya awet gitu. Ada. Kalau di TikTok suka misalkan teman-teman mau beli tuh udah dikasih tahu gitu ya gimana caranya ngerawat si kaos-kaos itu. Nih mungkin bisa dijelasin nih Kak, mungkin sobat milenial di rumah itu gimana sih kalau kaos kayak gitu, apakah emang awet lama gitu Kak? Apakah itu sekali pakai apa gimana gitu sistem produknya? Kalau ini sih yang pasti orang-orang udah tahu sih ya, kalau pada dasarnya kan contohnya aja kalau mencuci gitu ya, kalau misalkan beda warna kan kadang suka menjadi pengaruh gitu ya ke warnanya, paling gitu sih Kak. Kalau untuk sekali pakai sih enggak, kita kan kaosnya kan bahannya juga katun 100% dan bukan katun aba-aba juga Kak, jadi kaos kita juga pasti awet gitu. Nah kalau untuk dari bahan kayak si katunnya itu sendiri kakak berarti bekerja sama ada orang konveksi atau dan lain sebagainya gitu? Apa dari kakak sendiri pure? Untuk itu kita ada kerjasama dengan konveksi yang support stok kita gitu ada. Jadi berarti kakak tuh khusus di kompresnya si baju itu gitu ya. Oke, Kak Bowo nih mungkin sobat milenial di rumah masih ada yang penasaran soal bisnis Kak Bowo seperti apa? Ini produknya bisa dicari atau dibeli di mana? Itu Kak Bowo bisa sampein itu, kita kalau mau beli produk Kak Bowo tuh bisa di mana aja nih Kak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Untuk kalian yang mau beli produk kita, ada beberapa e-commerce yaitu Shopee, terus Tokped, terus TikTok Shop. Untuk Shopee bisa searching aja Presit ID. Kalau untuk Tokopedia Presit Indonesia. Kalau TikTok presit.id gitu Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Bowo sudah banyak sharing soal dunia bisnis ini, khususnya di dalam dunia bisnis t-shirt kompres ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat nih Kak Bowo. Nih semoga bisa mampir-mampir ya ke studio BRTV nih Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Bowo. Salam untuk keluarga di rumah. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa, tadi kita udah ngobrol banyak soal dunia bisnis t-shirt kompres yang sangat unik pastinya ya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk sobat milenial di rumah. Tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng pastinya hanya di BRTV. Saya Fijrit atau VJ pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.